Ya, saudara sekalian, kita masih berada di dalam suasana Paskah. Paskah memang setiap tahun kita rayakan. Bukan sebagai suatu peringatan yang tidak punya kekuatan. Jadi hanya mengingat bahwa pernah terjadi ini, pernah terjadi itu. Tetapi Paskah lebih tepat bukan mengingat, menghadirkan peristiwa Yesus yang disalib menjadi makanan kita dan bangkit. Itu kata-kata kunci bagi orang Katolik, orang yang percaya kepada Kristus. Jadi kata-kata kunci dari kehidupan iman setelah Yesus bangkit. Dan Yesus itu meyakinkan kebangkitannya itu kepada para rasul sekalipun pintu-pintu tertutup. Dan Yesus bisa ada di tengahnya. Di dalam firman tadi kita dengar selalu ada kata damai sejahtera. Itu kata kunci. Maka ada baiknya juga kata-kata itu kita beri isi dengan perbuatan kita. Kalau kata-kata itu tidak diisi dengan perbuatan kita, kata-kata itu hanya menjadi slogan. Seperti juga Pancasila. Dengan begitu banyak sila-silanya yang menggerakkan orang bagaimana hidup sebagai suatu bangsa yang rukun, bangsa yang betul-betul hidup bukan untuk kepentingan diri sendiri, untuk masyarakat berideologi Pancasila itu, maka Pancasila itu juga akan kosong, akan hanya slogan. Demikian pula juga kehadiran Yesus setelah Paskah bukan sekedar suatu dongeng, tapi suatu kenyataan di mana orang diubah. Karena itu dalam firman ini dikatakan Yesus menghembusi supaya roh Tuhan turun atas mereka yaitu para rasul yang menjadi cikal bakal, menjadi yang paling utama untuk yang kita sebut gereja, yaitu kita sekalian. Itulah gereja. Gereja bukan dibuat oleh manusia, tapi gereja adalah suatu kenyataan bahwa ke-12 rasul itu berada bersama dengan Yesus yang telah bangkit dan mempunyai tugas bagaimana bisa menghidupi kelompok 12. Jadi mereka itu terkenal dengan nama kelompok 12, sekalipun yang satu Yudas sudah mengkhianati. Tetapi kelompok 12 menjadi satu bentuk gereja awal. Saya perlu menekankan ini karena sudah begitu lama Yesus itu kita rayakan kematiannya dan kebangkitannya, lalu menjadi sekedar suatu slogan. Tidak mustahil juga umat Katolik atau memakai itu hanya sekedar untuk menghormati. Tetapi Yesus justru terimalah Roh Kudus. Nah, di dalam konteks inilah maka para rasul sebagai perwakilan gereja diberi kuasa. Dan kuasa inilah jangan disalahgunakan. Banyak orang-orang sekarang ini, siapa yang punya kedudukan lalu kuasa. Kuasa itu bukan kedudukan. Kuasa itu pelayanan. Dan itu sangat diwarnai dengan wafatnya Paus Fransiskus. Dan rupanya itu yang dia jiwai, yaitu apa? Kemiskinannya. Dia menjiwai mengikuti Kristus secara sederhana. Dan itu diungkapkan sejak lahir. Kalau saya mendengarnya
Dan kemudian terus, dan itu rupanya yang menjadi pokok pegangan untuk hidup sekalipun menjadi paus. Sehingga paus bagi dia bukan kedudukan, bukan kekuasaan, tapi kedudukan kekuasaannya diwarnai dengan pelayanannya. Dan itu jelas sekali dalam upacara pemakaman itu. Saya mengikuti beberapa, ya Anda juga bagi yang sudah berusia lanjut, bagaimana paus itu dimakamkan. Semua sama baiknya, semua sama luhurnya. Tetapi memang Paus Fransiskus ini mengikuti tuntutan zaman. Artinya mengikuti Kristus berarti ini tafsiran saya, kemartiran. Merah itu martir, bukan gembira itu martir. Makanya itu Jumat Agung pakai merah. Merah itu kemartiran, karena memang betul para rasul itu 12 itu. Karena tambah satu lagi, tetapi semuanya kecuali Yohanes Rasul meninggal di Pulau Patmos. Ini meninggal seperti gurunya disalib. Itu kemartiran dari para rasul. Tetapi katanya juga kepala di bawah. Jadi dia tidak mau semata-mata mirip Tuhan disalib, tapi dia menunjukkan bentuk pelayanan yang istimewa. Mengapa saya mengatakan ini? Mungkin pada tahun ini warnailah hidup kita ini, saya dan Anda, dengan sikap belas kasih. Jadi supaya damai, belas kasih itu adalah pengampunan. Kita tidak bisa minta belas kasih bukan kepada Tuhan, karena kita orang yang berdosa. Jadi pengampunan Jubilium itu suatu jalan Tuhan Maha Murah. Tuhan mau menghapus semua dosa. Dan paus ini juga memberikan warna. Tidak, Tuhan Yesus bukan monopoli orang Katolik. Semua orang yang dicintai dan mencintai Yesus, sekalipun dia mungkin tidak tahu secara persis, tetapi dia menjalani apa yang dikatakan oleh Yesus, maka di situ juga dia diselamatkan. Itu saya dengar sudah lama, sejak Konsili Vatikan kedua. Sejak Konsili Vatikan kedua berubah, gereja juga berubah, supaya kita hidup dalam kasih dan pelayanan. Dan karena itu kita membutuhkan firman, dan kita membutuhkan ekaristi, makanan. Yang dimakan itu roti. Roti adalah kehadiran salib Yesus dengan kebangkitannya. Itu yang Anda terima dalam roti kecil. Karena ini telah dinaungi oleh Roh Kudus, menjadi jaminan Tuhan melalui Kristus menyelamatkan kita. Semoga saudara sekalian iman kita lebih dikuatkan, didewasakan dengan perbuatan-perbuatan belas kasih. Tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan perjuangan hidup. Dan kita bersama-sama datang ke gereja untuk mencari kekuatan dalam firman dan ekaristi yang akan kita setiap kali terima waktu kita mengikuti misa kudus. Dengan pokok-pokok iman ini, dengan rendah hati kita serahkan diri kita, dan kita akan merayakan Ekaristi Kudus pagi ini. Tuhan memberkati.